serta kepada seluruh ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, para petugas manakib, Ustadz Harun, Padi Rasun Harun Ar-Rasyid, serta Ustadz Suyatno. Begitupun seluruh ikhwan akhwat kesepuhanmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada subuh yang berbahagia ini masih terus dilimpahi keberkahan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah Guru Agung Pangersabah untuk berkumpul sama-sama belajar istiqomah dalam amaliyah mursyid, khususnya di dalam Riyadhah Manaqiban yang menjadi salah satu riyadhah teragung, terbesar yang sangat Abah cintai. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah, murid-murid yang istiqomah, yang bukan hanya bahagia, bangga, dan cinta kepada Abah, dan kita yakini beliau juga bangga, bahagia, dan cinta kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Miftahus Sudur, karya agung dari Pangersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Abah Anom, di dalam salah satu pasalnya, Abah Anom dalam kitab ini menuliskan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Qala alaihi salam, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang paling aku khawatirkan akan menimpa umatku adalah memperturutkan hawa nafsu dan panjang angan-angan. Memperturutkan hawa nafsu akan menghalangi dirimu untuk meraih kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan akan membuatmu melupakan akhirat. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam kitab ini, meneruskan sabda Nabi SAW, Laisa syadidu bisura'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi SAW mengatakan jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan nafsunya dan keinginan diri dari hal yang tidak terpuji. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW di awal tadi bersabda bahwasanya ada hal yang beliau khawatirkan yang menimpa para umatnya, yaitu kita semua umatnya. Apa di antaranya? Yang pertama adalah memperturutkan ajakan hawa nafsu. Maka kalau di dalam uh, Miftahus Sudur ini, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, memperturutkan hawa nafsu merupakan salah satu hal yang Nabi SAW khawatirkan. Sebab, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, nafsu yang tercela ini selain para nabi, yaitu manusia biasa, selain para wali mursyid khususnya, apalagi kita semua, para ikhwan akhwat yang sedang OTW katakanlah, untuk senantiasa belajar mensucikan jiwa, maka ajakan hawa nafsu ini mesti selalu kita perangi, mesti selalu kita maksimalkan untuk tidak memperturutkannya. Sebab kebanyakan akan mengajak kepada hal yang menurunkan murka Allah dan yang menjauhkan kita meraih kebenaran dan menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Maka kita mesti punya caranya. Di antaranya adalah untuk senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab zikir itu merupakan senjata. Fa inna dzikra sayful mu'minin. Sesungguhnya zikir, kata Nabi Muhammad SAW, adalah senjatanya orang yang beriman. Nah, maka setiap habis sholat selalu diingatkan oleh Tuhan Syekh, perbanyak zikirnya. Bukan hanya perbanyak saja, perbaiki tata cara zikirnya. Bukan? Itu semua adalah cara Guru Agung mengingatkan kita semua para murid-murid untuk senantiasa bisa paling tidak
mengekang hawa nafsu yang buruk dan tidak memperturutkannya. Sehingga kita semua termasuk disampaikan bahwasanya di bulan Agustus ini adalah meraih kemerdekaan, yaitu orang yang merdeka dari belenggu hawa nafsu. Maka itu terus tidak ada berhentinya. Selagi nafas kita masih berhembus, ruh kita, nyawa kita masih selalu ada di dalam jasad ini, maka tugas kita adalah senantiasa memerangi hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita paling tidak nafsu yang tenang, mutmainnah, sampai terus naik sampai derajat nafsu yang kamilah, yang sempurna, yang disempurnakan oleh Guru Agung Pengersabah, yaitu kita semua. Beliau seorang yang kamil mukamil, bukan hanya sempurna tapi bisa dan mampu menyempurnakan para muridnya. Maka kita mesti berusaha sekuatnya, semampunya, dengan terus rajin istiqomah mengamalkan, mengamalkan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa. Nah, yang kedua tadi yang Nabi khawatirkan apa? Panjang angan-angan. Nah, kenapa panjang angan-angan, di antaranya panjang angan-angan ini bisa bahaya juga, ikhwan akhwat rahimakumullah. Mengapa? Karena di antaranya ciri orang-orang yang panjang angan-angan ini di antaranya adalah dia terlalu berlebihan terhadap atau fokus dan berlebihan terhadap urusan duniawi. Bukan tidak boleh, boleh sekali, tapi akankah begitu banyak? Kita lihat apalagi dunia saat ini. Orang fokus terus mencari dunia, sibuk memikirkan dunia, memikirkan bagaimana keadaan duniawinya, tapi dia lupa untuk mementingkan, memikirkan keadaan akhirat, mempersiapkan diri untuk bekal bahwasanya dia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya ibu bapak yang dirahmati Allah, di antara contoh ringannya apa? Menunda-nunda ibadah. Nah, kenapa? Mungkin di antaranya masih muda gitu kan, atau punya punya waktu banyak ini, masih banyak waktu luang ini gitu kan. Nah, di antaranya seperti itu. Dua hal tersebut menghantui diri kita semua. Atau masih sehat, masih segar bugar dan sebagainya. Maka paling nihil, paling tidak perintah Allah yang senantiasa mesti kita jaga di antaranya sholat. Kata Nabi SAW juga, jaga sholat. Sholat dijaga. Kalau kita menjaga sholat, maka Allah terus senantiasa akan memberkahi setiap urusan kita. Kenapa sholat mesti dijaga? Karena banyak orang yang lupa. Dia fokus mencari rezeki, dia fokus mencari dunia, dia mengumpulkan harta, jabatan, segala rupa, segala macam. Tapi dia lupa ketika panggilan azan paling tidak, dia merupakan yang memberikan rezeki. Dia melupakan yang memberikan kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia melupakan itu semua. Dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka murid-murid Abah, sesibuk-sibuk apapun urusan dunia yang sedang dia laksanakan, khususnya di dalam mencari maisha untuk apa namanya, eh, memenuhi kebutuhan dia, dan itu memang perintah dari Allah, maka kita jangan sampai terlena dan panjang angan-angan, atau bahwasanya kita terlena untuk mencari dunia-dunia saja, mengurusi dunia-dunia saja, tapi melupakan perintah Allah, paling tidak yang menjaga sholat kita. Karena ketika kita ingin mudah urusan kita, ketika urusan akhirat kita pengen dipermudah, dunia kita pengen dipermudah, kita pengen mendapat ketenangan bahagia, mendapatkan sakinah, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, maka cara yang terbaik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah yang memberikan itu semua. Nah, maka kita belajar di dalam thariqah ini, di antaranya untuk mengikis panjang angan-angan tersebut yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, yang menghalangi hubungan kita untuk memperbaiki akhirat kita, sehingga kita lalai akhirat. Maka itulah di antara orang-orang yang dijauhkan, naudzubillah, dari ridho Allah, dijauhkan dari kebahagiaan yang hakiki, dia hanya fokus terhadap dunia, tapi dilupakan akan akhiratnya. Dan di antaranya lagi, tanda panjang angan-angan itu tadi, selain menunda amal soleh, dia itu di antaranya terjerumus dalam perbuatan maksiat karena tadi merasa punya banyak waktu. Makanya, kalau di dalam bulan Safar, di antara riyadhah kita apa?
Sahabat dan fadhilus syuhur adalah wa'urfuz zamani, yaitu disiplin, sadar akan waktu yang Allah berikan ini. Karena hakikatnya waktu yang Allah berikan ini adalah sesuatu pinjaman yang mesti kita jaga. Waktu itu mahal. Makanya sahabat sering banget mengingatkan hari ini adalah hari akhir. Sesuai sabda Nabi SAW, Innal Aisha Aishul Akhirah. Sesungguhnya hari ini adalah hari akhir. Mengapa? Karena agar kita tidak terlena kan gitu. Tidak terlena bahwasanya masih besok, masih lusa, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan dan seterusnya. Tidak boleh begitu. Karena beriman kepada hari ini adalah hari akhir. Seketika kita menjalani kehidupan di setiap harinya, maka yakinilah hari ini adalah hari akhir. Kenapa? Karena kita biar sadar, biar bersih-bersih dosa hari ini, berbuat baik ya mesti hari ini. Jangan menunda-nunda amal, menunda-menunda waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena belum tentu waktu besok, jangankan besok. Hari ini 24 jam belum tentu kita miliki. Maka ketika saat ini kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminjamkan waktunya itu untuk kita, maka maksimalkanlah terbaik di hari ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada cara lain terkecuali istiqomah di dalam thariqah. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Demikian Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, orang-orang yang istiqomah di dalam thariqahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan, memberikan air yang luar biasa, air yang berlimpah. Yang dimaksud air adalah rezeki yang barokah. Nah, jadi kalau kita pengen hidupnya berkah, kita ingin diberkahi anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun dalam hal kebaikan, maka yang mesti kita jaga adalah riyadhah, senantiasa berupaya konsisten di dalam istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka tidak ada cara lain selain dikir yang telah Abah berikan ini, kita mesti punya keyakinan yang sungguh-sungguh terhadap guru agung sebagai mursyid kita. Nah, jadi bukan hanya dikir yang terpenting. Yang paling poin penting juga adalah keyakinan kepada mursyid. Karena kalau kita belum yakin, apalagi naudzubillah tidak yakin, Abah sudah mengingatkan, ragu-ragu terhadap ajaran, apalagi ragu-ragu terhadap guru, maksudnya bisa dikatakan seperti itu lebih bahaya daripada tidak percaya. Nah, jadi ragu-ragu itu lebih bahaya terhadap ajaran, apalagi terhadap guru. Dan tidak ada cara lain untuk menghilangkan keraguan-raguan tersebut selain kita konsisten istiqomah mengamalkan. Mengapa? Karena kalau kita telah istiqomah konsisten mengamalkan, Allah akan memberikan rasa di dalam hati kita, di dalam diri kita untuk yakin terhadap Allah, yakin terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakin terhadap guru mursyid dan kepada ajarannya. Sehingga dengan hal tersebut, hidup kita selalu dan semakin merasakan kebahagiaan. Hingga mengapa tadi? Abang mesti mengingatkan kita hari ini hari akhir. Atau Prof. Al-Amin tuh saya pernah baca di salah satu tulisan beliau. Kenapa kita mesti bahagia setiap hari? Kalau kita pengen happy ending, akhir hidup kita itu bahagia, maka bahagialah setiap hari. Kenapa? Dikhawatirkan hari ini adalah hari akhirnya kita gitu. Kalau kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak, maka kalau kita pengen akhir hidup kita itu bahagia, maka bahagialah setiap hari. Mengapa? Karena tadi dikhawatirkan hari ini adalah hari terakhir kita. Nah, itulah yang Abah ajarkan. Maka dikir kita tidak pernah dan tidak boleh libur gitu kan. Mesti yakin dan istiqomah. Karena perintah Allah juga. Kalau di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al yaqin. Al yaqin di sini menurut ahli tafsir, menurut pakar sahabat adalah sampai datangnya ajal atau kematian. Nah, artinya kita mesti istiqomah. Makanya di antara riyadhah kita nih yang paling tadi di awal kami sampaikan yang Abah cintai, paling riyadhah Abah cintai adalah manakiban. Nah, ini kita sedang belajar riyadhah
untuk mencintai segala sesuatu, khususnya sesuatu yang paling Abah cintai. Mengapa? Agar kita juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mencintai perkara atau sesuatu hal, mencintai perkara sesuatu hal yang telah Allah cintai, yaitu seperti ini, al manakiban ini. Karena di dalam dalam manakiban telah Allah siapkan, telah abah atau guru mursyid siapkan segala kebaikan dunia dan akhirat ini terkumpul dalam manakiban. Maka kita belajar istiqomah agar tadi hari-hari kita ketika Allah masih berikan hidup hari ini, maka diikat lagi dengan kebaikan, dengan manakiban, dengan zikir, dengan amal soleh, dengan perilaku yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan sadar menjaga konsisten dalam setiap waktu kita untuk dipenuhi dengan hal kebaikan. Sehingga tadi, walaupun kita selesai di dalam sholat, selesai di dalam zikir, kebaikan itu terus kita laksanakan di dalam keseharian. Bertemu dengan karyawan misalkan di perusahaan, bertemu dengan masyarakat dalam keseharian, bertemu di pasar dengan orang-orang, maka kebaikan-kebaikan orang yang istiqomah di dalam zikirnya, konsisten dari Allah menjaga waktunya untuk ingat kepada Allah, maka mesti orang itu dimanapun dia berada selalu dalam hal kebaikan karena hatinya, kolbunya telah terhubung dengan Allah yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlak lisannya akan muncul, akhlak hatinya akan muncul, akhlak perbuatannya akan muncul. Karena atasawuf bulu hal adab. Abah mengatakan tasawuf ini keseluruhannya adalah adab, akhlakul karimah. Dan Abah juga mengatakan tidak bisa kita beradab terkecuali istiqomah konsisten dawam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, maka tadi khawatir yang Nabi SAW khawatirkan, insya Allah kita yakini tidak akan menyerang atau menghantui kehidupan kita. Yang pertama yaitu menuruti hawa nafsu, dan kedua panjang angan-angan. Dengan dikir kepada Allah yang telah ditanamkan kepada kita, dua hal tersebut, ajakan hawa nafsu dan panjang angan-angan, akan lama-lama terkikis, bahkan menghilang dalam diri kita, karena kita telah punya caranya, yaitu zikir kepada Allah, istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini. Semoga kita senantiasa dijaga dengan karomah Abah, kita diberikan, dibisahkan kuat dalam amalia, kuatkan dalam istiqomah, dikuatkan di dalam berkhidmah hingga akhir hayat kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Kita merasakan kasih sayang Abah, bimbingan guru mursyid dalam setiap harinya, sehingga kita mendapatkan wasa'adatil kudsiyah, kebahagiaan yang hakiki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan karamah barokah Abah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih ikhwan akhwat semua atas perhatiannya. Mohon maaf. Allahumma lafiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.